Dari judulnya saja sudah bisa ditebak bahwa memang kamu tidak pernah jauh-jauh dari pikiran saya. Bahkan satu hari ngelupain kamu aja merupakan harapan saya dari 1 tahun lalu yang tidak pernah berhasil saya lakukan. Karena rasanya gak mungkin banget. Gak mungkin saya bisa semudah itu melupakan semua kenangan meskipun 2 tahun sudah berlalu tetapi terasa baru kemarin saja terjadi. Rasanya pingin banget pergi ke masa lalu di mana saya ingin memperbaiki pondasi rumah yang sempat kita bangun walau sekarang sudah rapuh dimakan usia. Saya ingin memperbaikinya menjadi pondasi yang kokoh tentunya. Kamu tahu maksud pondasi yang kokoh itu seperti apa? Kalau aja semesta memberi kesempatan 1 kali lagi buat saya untuk kembali ke masa lalu, saya ingin membangun sebuah awal pondasi yang kuat sebagai simbol bahwa jika saya dan kamu menjadi kita yang jauh dari kata berpisah dan pastinya kita yang abadi sampai akhir usia. Mengapa saya yakin sekali dengan hal itu? Saya yakin karena kamu orangnya. Ya, seharusnya kamu tahulah, semuanya tidak bisa saya jelaskan lagi dengan kata-kata. Karena semenjak saya mengenalmu, saya sudah kehabisan kata-kata. Saya hanya ingin kita bertemu. Bertemu saja. Saya nggak minta kita untuk mengulang masa lalu, enggak. Karena dari kejadian-kejadian sebelumnya, saya sudah merasa bahwa kamu memang ingin pergi menjauh dari saya. Entah apa yang terjadi, entah apa yang memengaruhimu, entah apa, sudahlah. Kalau berurusan dengan persoalan menerka-nerka kepergianmu, aku jagonya. Waktu 2 tahun lalu, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk pergi ke kota di mana tempat kamu bersekolah, saya senang sekali. Saya pikir kita bisa ketemu di sana. Dan ternyata enggak. Ternyata kita nggak bisa ketemu. Dan semenjak saya balik ke Jakarta, kamu berubah. Dari situ saya sudah merasa kamu menjauhi saya. Tapi saya nggak bilang terus terang aja ke kamu. Karena saya masih berpikir pakai logika waktu itu. Saya berpikir bahwa suatu hal terjadi pasti karena ada sebabnya. Walau di setiap tanya, tidak selalu ada jawabnya. Maka dari itu, saya nggak mau terlalu banyak tanya sama kamu. Karena dari situ saya berpikir juga, kamu bukan siapa-siapa saya. Dan saya juga bukan siapa-siapa kamu. Dan sekarang, ya udahlah. Biarlah pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan rahasia untuk selamanya. Oh ya, aku mau kasih tahu ke kamu tentang kamu yang menjadi tokoh utama dalam novelku. Kamu sebagai Rangga yang penuh dengan misteri. Sudah, itu saja. Aku juga belum tahu sih ending ceritanya mau dibawa kemana. Kamu tahu alasan mengapa aku membuatkan novel ini dan bertokoh utama kita di dalamnya. Aku sadar, semua manusia pastinya mempunyai lupa dan aku gak mau melupakan kenangan yang udah pernah kita jalani, walau hanya sebentar. Aku gak mau kenangan yang sudah kita lewati habis gitu aja dimakan waktu. Aku gak mau, Rangga. Rasanya sekarang jadi lebih lega ya kalau nyebut nama itu tanpa orang tahu nama aslimu. Saya senang sekali menuliskanmu, Rangga. Kalau dulu hal yang buat saya bahagia adalah berkomunikasi denganmu walau dalam jarak jauh, sekarang enggak. Semenjak saya menuliskanmu, saya merasa kamu selalu berada di dekat saya, tepatnya di pikiran saya. Mungkin teman-teman saya pastinya juga sudah bosan banget ya kalau dia nanya, bagaimana kabarnya? Saya selalu jawab, tidak ada.
Dari situ mereka pastinya sudah mengerti bahwa saya tidak mendapat kabar apa-apa darinya. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya ceritakan juga padamu. Hari-hari saya akhir-akhir ini sangat-sangat produktif. Saya belajar untuk sekolah, belajar bahasa, baca novel, dan diakhiri dengan menuliskanmu di depan layar laptop saya. Setelah itu, saya tidur. Namun, sebelum tidur biasanya saya sering curhat sama semesta. Saya selalu curhat sama semesta. Pelajaran apa saja sih yang saya sudah ambil setelah 1 jam berada di depan layar komputer hanya dengan mengingat namamu dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Saya bilang sama semesta, "Semesta, saya rindu dia. Saya ingin bertemu dengannya barangkali 1 menit saja. Bisa nggak ya semesta?" Saya juga sering bertanya kepada semesta, "Semesta, apa iya di setiap pertemuan selalu diakhiri dengan perpisahan?" Namun, lagi-lagi semesta cuma bisa diam. Diam tanpa sepatah kata jawaban. Mungkin memang seharusnya saya sendiri yang harus mencari jawaban dari pertanyaan itu. Andai saja waktu 2 tahun yang lalu saya berhasil menemui kamu. Pastinya segala hal yang sudah saya lewati sampai detik ini gak akan pernah terjadi. Tapi saya bersyukur. Saya mendapat begitu banyak pelajaran dalam setiap proses pendewasaan. Dengan begitu, saya bisa lebih hati-hati lagi ke depannya. Bahwa gak semua hal yang sudah kita persiapkan dengan baik, yang sudah kita rencanakan dengan baik-baik, akan berakhir dengan indah. Maka dari itu, tugas saya sekarang adalah menikmati segala proses apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Dan untuk hal-hal yang sudah terjadi, biarlah menjadi masa lalu. Dan gak akan pernah bisa berubah menjadi masa sekarang pastinya.